Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasakan bahwa hidupmu seolah berhenti di satu titik? Seolah ada sesuatu yang hilang, namun engkau tak tahu apa. Ada rasa kosong yang tak dapat kau jelaskan. Ada kegelisahan yang diam-diam menggerogoti batin. Dan ada suara lembut yang memanggilmu dari kedalaman yang tak terlihat. Dan di tengah semua itu, ada satu rahasia yang sederhana namun dahsyat. Satu nafas, satu bisikan lembut hu Allah mampu menembus batas jiwamu dan mengubah segalanya dalam sekejap. Rahasia ini bukan milik para sufi abad lalu saja, tetapi milik siapapun yang berani berhenti, menutup mata, dan menyadari bahwa setiap nafas adalah undangan darinya. Malam ini, mari kita masuk bersama ke dalam perjalanan batin yang jarang disentuh manusia. Perjalanan yang dimulai bukan dengan langkah kaki, tetapi dengan satu nafas pertama yang sadar. Bab 1. Nafas yang tidak pernah kau sadari. Dalam kesunyian paling halus, ada satu rahasia yang sering terlewat oleh manusia. Nafas. Sesuatu yang terus keluar masuk, namun jarang dipandang sebagai pintu menuju kedalaman diri. Padahal dalam tradisi para arif, satu tarikan nafas saja bisa menjadi jembatan antara gelapnya batin dan cahaya ilahi yang tak berbatas. Ketika engkau menarik nafas sambil membawa namanya, Hu, yang menandai keberadaannya yang paling awal, engkau sebenarnya sedang dipanggil untuk menyadari siapa yang memberikan hidup di antara dua helaan itu. Dan begitu kesadaran itu muncul, hidup tidak lagi berjalan dengan cara lama karena engkau tengah menyentuh sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar rutinitas dunia. Ada rahasia yang tidak terlihat tetapi terasa, bahwa setiap nafas membawa pesan. Tidak ada satupun udara yang memasuki tubuhmu tanpa izin Allah, dan tidak ada satupun helaan yang keluar kecuali Dia mengetahuinya. Ketika engkau duduk hening, meletakkan seluruh beban dunia, lalu menarik nafas sambil menyebut, Hu, di sanalah diri sejati mulai berbicara. Di sanalah bisikan lembut dari langit ruhani turun ke dasar hatimu, mengingatkan bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar kosong. Bahwa selama engkau masih bernafas, Allah masih membuka pintu perubahan, pintu taubat, pintu takjub, dan pintu kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka yang berjalan di jalan makrifat tidak mencari sesuatu yang besar untuk mengubah hidup mereka. Mereka tidak menunggu keajaiban besar turun dari langit. Mereka tahu bahwa keajaiban itu justru bersemayam dalam hal paling kecil, satu nafas yang disadari sepenuhnya. Di balik satu tarikan itu, ada rasa kepasrahan yang membuat hati luluh, ada getaran rahasia yang membuat pikiran merunduk, dan ada cahaya lembut yang membuat batin kembali hidup. Dengan menyebut Hu Allah dalam nafas, engkau tidak sedang memanggil Tuhan yang jauh. Engkau sedang membangunkan kesadaran bahwa Dia selalu dekat, lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Dan di momen tertentu, biasanya ketika pikiranmu diam, ketika dunia tidak lagi berisik, ketika engkau benar-benar hadir dalam satu nafas itu, sesuatu yang aneh namun indah terjadi. Seakan-akan ada tirai tipis yang tersingkap di dalam diri. Beban seakan jatuh, luka yang mengendap tiba-tiba melemah, dan engkau merasakan sebuah kelapangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Pada momen itu, engkau akan memahami ucapan para sufi, bahwa satu nafas yang benar bisa menghapus 1000 penyesalan, mengobati 1000 kegelisahan, dan mengubah arah hidupmu dalam sekejap, tanpa suara, tanpa paksaan. Sebab sebenarnya, perubahan tidak terjadi ketika dunia luar berubah. Perubahan terjadi ketika kendali di dalam diri kembali kepada Allah. Dan itulah yang terjadi saat engkau menyatu dengan satu nafas Hu Allah. Engkau sedang meletakkan ego, membiarkan cahaya masuk, dan membiarkan hatimu pulang kepada ketenangan yang sudah lama mencarimu. Satu nafas yang benar dapat menjadi titik balik yang tidak pernah kau duga. Sebuah permulaan baru yang lahir bukan dari kekuatanmu, tetapi dari kelembutan Allah yang menyentuh batinmu melalui jalan paling sederhana, nafas yang selama ini engkau abaikan. Bab 2. Ketika nafas menjadi cermin jiwa. Setiap manusia hidup dalam aliran nafas, namun tidak semua sadar bahwa nafas adalah cermin jiwanya. Ketika batin seseorang gelisah, nafasnya menjadi terburu-buru.
Ketika hatinya dipenuhi beban, helanya menjadi berat. Namun ketika ia mulai menyebut hu dalam kesunyian nafasnya, perlahan-lahan cermin itu mulai dibersihkan. Di sana seseorang melihat siapa dirinya sebenarnya. Bukan topeng-topeng yang ia pakai di hadapan dunia, bukan ambisi-ambisi yang menumpuk di pikirannya, tetapi inti yang paling halus, jiwa yang berasal dari Allah. Dan ketika jiwa itu disentuh oleh kesadaran ilahi, sesuatu yang tertidur lama mulai bangun, membawa rasa pulang yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Ada kalanya engkau tidak tahu mengapa hatimu terasa sesak meski hidupmu berjalan seperti biasa. Itu karena jiwa sering berbicara lewat cara yang tidak difahami oleh pikiran. Ia menangis tanpa air mata, ia menjerit tanpa suara, ia meminta ditemani tanpa kata-kata. Namun ketika engkau memberi satu momen saja untuk kembali kepada nafas sambil menyebut hu, jiwa itu merasakan bahwa engkau akhirnya mendengarnya. Ia merasakan bahwa engkau tidak lagi sibuk dengan urusan dunia yang tak pernah habis. Ia merasakan bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, engkau hadir untuknya. Dan kehadiran itulah yang perlahan mengobati luka-luka dalam yang selama ini terpendam. Menyadari nafas bukanlah latihan untuk menenangkan diri semata. Ia adalah proses pulang ke rumah batin yang pernah engkau tinggalkan. Ketika engkau menarik nafas perlahan, menyebut hu, lalu melepaskannya dengan penuh kesadaran, engkau sebenarnya sedang mengetuk pintu terdalam yang selama ini tertutup oleh ego, ambisi, dan pikiran yang terlalu bising. Para arif mengatakan bahwa siapapun yang kembali kepada nafas, sebenarnya sedang kembali kepada fitrahnya. Karena nafas adalah saat paling jujur antara dirimu dan Allah. Tanpa rekayasa, tanpa pura-pura, tanpa perlu terlihat baik di mata siapapun. Dalam satu detik kesadaran, engkau dapat merasakan bahwa hidup jauh lebih sederhana daripada apa yang engkau bayangkan. Pada titik tertentu, ketika engkau duduk hening bersama nafas, engkau akan merasakan sebuah perubahan halus yang tidak dapat dijelaskan kepada siapapun. Seperti ada selimut lembut yang menyelimuti batinmu. Seperti ada sesuatu yang selama ini mengunci dadamu mulai terbuka perlahan. Bahkan mungkin engkau akan meneteskan air mata tanpa tahu alasannya. Tidak apa-apa, itu bukan kelemahan. Itu adalah jiwa yang akhirnya diberi ruang untuk bernapas kembali. Para pencari kebenaran tahu bahwa ketika air mata jatuh tanpa sebab, itu tandanya Allah sedang membersihkan ruang batin agar cahayanya bisa masuk lebih dalam lagi. Dan pada akhirnya, sadarilah bahwa setiap nafas yang engkau sadari sambil menyebut hu adalah langkah untuk mengembalikan kendali hidup kepada Allah. Engkau bukan lagi berjalan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kehadiran ilahi yang menyertaimu secara halus namun nyata. Pada saat itu, engkau akan memahami bahwa perubahan hidup tidak perlu menunggu momen besar atau kejadian luar biasa. Kadang, perubahan itu datang melalui satu nafas yang benar, satu bisikan lembut di dalam hati, satu detik kesadaran yang membuat semuanya berbeda. Jika engkau mampu menyadari satu nafas, maka engkau mampu mengubah arah hidupmu. Tidak dengan keras tetapi dengan lembut, seperti cara Allah mengubah dunia dari dalam diri manusia. Bab 3. Pintu sunyi yang terbuka saat engkau menyebut hu. Ada satu pintu sunyi yang tidak dapat dibuka oleh siapapun di dunia ini kecuali oleh dirimu sendiri. Pintu itu bukan terletak di langit, bukan di tempat terpencil, bukan di pusara para wali, tetapi di dalam dadamu, di ruang yang sering engkau sebut hati, namun jarang engkau masuki. Setiap kali engkau menyebut hu sambil menarik nafas perlahan, engkau sebenarnya sedang mengetuk pintu itu. Tidak dengan kekuatan, tidak dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan yang membuat dinding-dinding batin mulai retak. Di balik pintu itulah terletak sesuatu yang selama ini engkau cari. Ketenangan yang tidak bisa diberikan dunia, makna yang tidak bisa dicerna logika, dan cahaya yang tidak bisa dinyalakan oleh siapapun selain Allah. Ketika pintu sunyi itu mulai terbuka, engkau akan merasakan perubahan yang sangat halus, hampir tak terlihat oleh orang sekitar, namun sangat nyata di dalam dirimu. Pikiranmu menjadi lebih perlahan, seakan-akan berhenti mengejar hal-hal yang tidak lagi penting. Hatimu menjadi lebih lembut, seakan-akan ada tangan tak terlihat yang mengusap luka-luka lama,
yang selama ini engkau simpan tanpa pernah engkau akui. Bahkan tubuhmu merasakan getaran yang aneh, namun menenangkan, sebuah getaran yang mengingatkanmu bahwa hidup ini tidak hanya terdiri dari apa yang tampak, tetapi juga dari apa yang mengalir secara rahasia antara dirimu dan Allah. Para pejalan ruhani sering mengatakan bahwa ada dua jenis suara dalam diri manusia, suara dunia dan suara asal. Suara dunia memanggilmu dengan kebisingan, ambisi, tuntutan, rasa ingin dihargai, keinginan menguasai, dan segala hal yang membuatmu lelah. Namun suara asal memanggilmu dengan kelembutan yang hampir tidak terdengar, sebuah bisikan yang hanya muncul ketika engkau menyebut hu dalam keheningan nafasmu. Bisikan itulah yang membawa pesan, pulanglah. Pulang bukan ke tempat, bukan ke masa lalu, tetapi pulang kepada kesadaran bahwa engkau tidak pernah sendiri, karena Allah telah menempatkan cahayanya di hatimu sejak sebelum engkau diciptakan. Ketika engkau mulai merasakan kehadiran batin yang begitu halus itu, engkau akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu engkau kejar, ternyata tidak benar-benar engkau butuhkan. Gelisahmu perlahan mereda, karena engkau tahu bahwa dunia tidak lagi memiliki kuasa penuh atas dirimu. Rasa takutmu mulai melemah, karena engkau mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menjagamu. Bahkan kesedihanmu yang paling dalam pun mulai terangkat, karena engkau menemukan satu tempat di dalam diri yang tidak bisa disentuh oleh luka apapun. Dan tempat itu hanya bisa dibuka dengan satu kunci, nafas yang disadari, nafas yang membawa nama Hu. Dan ketika engkau menyadari bahwa pintu sunyi itu telah terbuka, meski hanya sedikit, hidupmu mulai berubah tanpa harus ada sesuatu yang besar terjadi di dunia luar. Engkau akan mulai merasakan arah baru, bukan dari pikiran, tetapi dari intuisi batin yang lebih halus. Engkau akan mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda, lebih lembut, lebih jernih, lebih penuh pengertian. Di titik inilah engkau memahami bahwa menyebut Hu dalam satu nafas bukan hanya zikir, bukan hanya ritual, tetapi perjumpaan. Perjumpaan antara dirimu sebagai hamba dan Allah sebagai yang maha lembut. Dan dari perjumpaan itulah perubahan hidupmu dimulai dengan cara yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, tetapi sangat terasa oleh jiwamu. Bab 4. Detik ketika hatimu tersentuh cahayanya. Ada satu detik dalam hidup yang tidak bisa direncanakan oleh siapapun, yaitu detik ketika hatimu tiba-tiba tersentuh oleh cahayanya. Cahaya itu tidak datang dari luar, tidak dari kata-kata motivasi, tidak dari nasihat siapapun, melainkan dari ruang halus yang selama ini engkau abaikan. Ketika engkau duduk dalam keheningan, menarik nafas perlahan sambil menyebut Hu, ada kemungkinan detik itu terjadi tanpa engkau sadari. Seakan-akan ada sesuatu yang turun dari langit ruhani, mengetuk batinmu dengan kelembutan yang begitu dalam. Dan di saat itu, engkau merasakan keheningan yang tidak biasa. Keheningan yang membuat dunia seakan berhenti sesaat, memberi ruang bagi hatimu untuk melihat apa yang selama ini tersembunyi. Cahaya itu tidak selalu berupa rasa bahagia. Kadang ia hadir sebagai getaran halus yang membuatmu tersadar betapa jauh engkau melangkah dari dirimu sendiri. Kadang ia hadir sebagai rasa rindu yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Rindu pada sesuatu yang tidak bisa engkau gambarkan dengan kata-kata. Kadang ia hadir sebagai air mata yang jatuh begitu saja, bukan karena sedih, tetapi karena hatimu disentuh oleh sesuatu yang lebih besar dari kesedihan dan kebahagiaan. Dan ketika cahaya itu menyentuhmu, engkau mengerti bahwa selama ini engkau hidup dengan setengah sadar, ditemani dunia yang bising, namun terputus dari kedalaman yang memberi makna pada setiap langkahmu. Menyebut Hu dalam nafas bukan sekadar mengingat Allah, ia adalah cara untuk membuka ruang batin agar cahaya itu masuk. Para arif mengatakan bahwa Allah tidak pernah jauh, tetapi hati manusia sering tertutup oleh kabut-kabut yang ia ciptakan sendiri. Kabut keinginan, kabut ketakutan, kabut masa lalu yang belum disembuhkan. Setiap helaan nafas yang engkau sadari, setiap sebutan Hu yang keluar dari kedalaman, ibarat angin halus yang meniup kabut itu sedikit demi sedikit. Dan ketika kabut itu mulai menipis, engkau melihat diri dengan lebih jernih, melihat jalan hidup dengan lebih terang,
dan melihat Allah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan namun bisa dirasakan. Ada perubahan batin yang hanya bisa terjadi ketika engkau bersungguh-sungguh hadir dalam satu momen. Ketika engkau tidak berlari ke masa depan, tidak tenggelam di masa lalu, tetapi benar-benar hadir pada detik ini. Detik di mana engkau bernapas, detik di mana engkau menyebut hu, detik di mana engkau membuka diri untuk disentuh oleh sesuatu yang jauh lebih halus dari apapun yang pernah engkau rasakan. Di momen itu, engkau akan merasakan bahwa hatimu bukan sekadar organ yang berdetak, tetapi sebuah taman ruhani yang sedang menunggu cahaya ilahi untuk tumbuh. Dan ketika cahaya itu jatuh ke dalamnya, engkau merasakan kehidupan yang berbeda, kehidupan yang dimulai dari dalam menuju luar. Pada akhirnya, setelah engkau merasakan sentuhan cahaya itu meski hanya sekejap, engkau tidak akan lagi memandang hidup dengan cara yang sama. Dunia mungkin tetap berjalan seperti biasa, tetapi dirimu di dalam berubah. Keputusanmu menjadi lebih tenang, sikapmu menjadi lebih lembut, matamu melihat dengan kasih, dan langkahmu terasa lebih ringan. Semua itu bukan karena engkau memaksakan perubahan, tetapi karena cahaya yang menyentuh hatimu mulai memandu arah yang engkau pilih. Dan semua itu dimulai dari satu hal paling sederhana yang sering diabaikan manusia. Satu nafas yang disadari, satu sebutan hu yang tulus, satu detik keheningan yang membuka pintu rahasia antara dirimu dan Tuhanmu. Bab 5. Saat nafas menjadi jalan pulang ke dalam diri. Ada masa dalam hidup ketika manusia merasa jauh dari dirinya sendiri. Ia hidup seperti bayangan, berjalan, tersenyum, bekerja, namun tidak benar-benar hadir. Di dalam dirinya ada ruang kosong yang tidak ia pahami, sebuah keheningan yang asing. Banyak orang mencoba mengisinya dengan kesibukan, hiburan, atau pencapaian dunia, tetapi kosong itu tetap ada. Namun ketika engkau mulai memperlambat dunia dan duduk sejenak, lalu menarik nafas sambil menyebut hu, ruang kosong itu perlahan berubah menjadi jalan pulang. Jalan yang tidak engkau temui di luar, tetapi hanya bisa ditemukan ketika engkau benar-benar berani kembali masuk ke kedalaman batinmu sendiri. Dalam keheningan nafas itu, engkau akan mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Suara lembut dari dalam dirimu sendiri, suara yang tidak memerintah, tidak mendesak, tidak menuntut, tetapi hanya mengingatkan. Ia mengingatkan bahwa engkau pernah menjadi jiwa yang jernih, pernah memiliki hati yang bening, pernah hidup dengan kesadaran yang lebih halus sebelum dunia menarikmu terlalu jauh. Menyebut hu di tengah helaan nafas membuat suara ini terdengar lagi. Ia bukan suara pikiran, bukan suara ego, tetapi suara asal yang pernah engkau tinggalkan. Dan ketika engkau mendengarnya kembali, engkau akan merasakan seolah pintu-pintu lama yang tertutup mulai berderak terbuka. Ada banyak orang yang ingin berubah, tetapi mereka mencari perubahan di tempat yang tidak tepat. Mereka menunggu kejadian besar, menunggu momen dahsyat, menunggu sesuatu yang mengguncang. Padahal perubahan sejati justru datang dari hal paling sederhana. Satu kesadaran yang lahir di dalam nafas. Ketika engkau menyebut hu, engkau tidak sekadar mengucapkan nama. Engkau sedang memanggil kesadaran paling awal yang diberikan Allah ketika pertama kali tiupan ruh ditiupkan ke dalam dirimu. Kesadaran itu tidak mengubah hidup dengan keras, tetapi dengan cara yang sangat halus, membuat batinmu lebih peka, membuat hati lebih mudah tersentuh, dan membuat langkahmu lebih dipandu oleh intuisi yang tidak pernah salah. Dalam perjalanan pulang ke dalam diri, akan ada momen ketika engkau merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Seperti ada rasa damai yang tiba-tiba memelukmu dari arah yang tidak engkau ketahui. Seperti ada getaran yang mengalir di antara nafas dan jantungmu. Sebuah getaran yang membuatmu ingin diam lebih lama, seolah diam adalah bahasa yang Allah gunakan untuk berbicara kepadamu. Di momen itu, engkau menyadari bahwa selama ini engkau menunggu sesuatu dari luar, padahal jawabannya sudah berada dalam dirimu. Engkau hanya perlu memperlambat, mendengarkan, dan menyebut hu dengan kesadaran yang penuh. Dan ketika engkau merasakan perjalanan pulang itu telah dimulai, engkau akan melihat bahwa hidup tidak lagi bergerak dari luar menuju dalam, tetapi dari dalam menuju luar. Kejernihan batinmu mulai mengalir ke cara berpikir, ke cara berbicara,
ke cara memperlakukan orang lain, hingga cara engkau melihat takdir. Engkau mulai memahami bahwa setiap keputusan yang lahir dari hati yang terhubung kepada Allah akan membawa ketenangan, meski dunia tak selalu mengerti. Dan semua itu dimulai dari satu hal yang tampak sederhana, tetapi sangat besar nilainya. Satu nafas yang engkau sadari, satu sebutan hu yang engkau ucapkan dalam diam, satu langkah kecil yang membawa jiwa kembali pulang ke asalnya. Bab 6, di antara dua nafas, takdirmu bisa berubah. Ada sebuah rahasia yang para arif simpan dengan sangat hati-hati, bahwa hidup seseorang bisa berubah, bukan dalam 1 tahun, bukan dalam 1 bulan, bukan dalam 1 hari, tetapi dalam jarak yang sangat singkat di antara dua nafas. Jarak yang begitu tipis, begitu sunyi, namun justru disitulah letak kekuatan paling besar. Ketika engkau menarik nafas sambil menyebut hu, lalu melepaskannya dengan penuh kesadaran, engkau sedang membuka ruang yang tidak dimiliki manusia manapun. Ruang di mana Allah bisa mengubah arah hatimu tanpa perlu suara, tanpa perlu kejadian luar biasa, tanpa perlu penanda apapun. Perubahan tak perlu gemuruh. Terkadang ia datang seperti angin lembut yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Dalam dunia batin, perubahan tidak terlihat seperti di dunia luar. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak, tidak ada batas waktu. Yang ada hanyalah rasa bahwa hatimu tiba-tiba lebih ringan, rasa bahwa langkahmu terasa lebih jelas, rasa bahwa sesuatu dalam dirimu mulai bergerak ke arah lain. Semua itu dimulai dari satu nafas yang disadari. Ketika engkau menyebut hu dalam keheningan nafasmu, engkau sebenarnya sedang menyerahkan kendali yang selama ini engkau pegang terlalu erat. Dan Allah dengan kelembutan yang tidak bisa diukur, menggantikan kendali itu dengan bimbingan yang jauh lebih halus namun jauh lebih benar. Terkadang engkau tidak menyadari bahwa apa yang menghalangimu bukanlah keadaan, tetapi batinmu sendiri yang tertutup. Dan setiap kali engkau memperlambat hela nafas, menyebut hu dengan keikhlasan yang muncul dari kedalaman, engkau membuka sedikit celah bagi cahaya ilahi untuk masuk. Cahaya itu tidak langsung mengubah segalanya. Ia masuk perlahan, merayap seperti sinar pagi yang menembus tirai gelap. Namun begitu ia masuk, ia mulai menunjukkan hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Kebenaran yang engkau hindari, jalan keluar yang engkau ragukan, dan kekuatan yang engkau lupakan. Dalam cahaya itulah takdirmu mulai bergeser dengan cara yang sangat halus. Ada momen ketika engkau merasa seolah dunia sejenak berhenti, seperti ada jeda di antara dua nafasmu yang tidak pernah engkau rasakan sebelumnya. Disitulah engkau merasakan bahwa hidup tidak sepenuhnya berada dalam genggamanmu. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur, dan kekuatan itu sedang mendekat kepadamu. Momen itu bisa hadir saat engkau duduk sendirian, bisa hadir saat engkau hening di malam sunyi, atau bahkan hadir di tengah hiruk-pikuk dunia. Yang membedakannya hanyalah satu hal, engkau sadar atau tidak terhadap nafasmu. Kesadaran itulah yang membuka pintu bagi perubahan yang selama ini engkau rindukan, namun tak tahu dari mana datangnya. Dan ketika perubahan itu mulai bekerja, engkau akan melihat hidup dengan mata yang berbeda. Masalah yang dulu tampak besar terasa mengecil. Ketakutan yang dulu mengikatmu mulai mengendur. Keputusan yang dulu sulit kini menjadi lebih mudah. Engkau berjalan dengan keheningan yang baru, seakan-akan ada tangan lembut yang memandu langkahmu dari dalam. Itulah tanda bahwa engkau mulai berjalan dengan cahaya, bukan lagi dengan beban dunia. Dan semuanya dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Satu nafas yang engkau sadari, satu sebutan hu yang engkau bisikkan, dan satu detik keberanian untuk membiarkan Allah mengubah takdirmu dengan caranya sendiri. Bab 7, bisikan lembut dari dalam diri yang lama terdiam. Ada bisikan yang tidak pernah benar-benar hilang dari dalam diri manusia. Bisikan itu tidak berbunyi keras, tidak memaksa, tidak pernah berteriak. Ia hanya menunggu, diam di kedalaman batinmu, menunggu engkau memperlambat langkah dan mendengarkan. Ketika engkau menarik nafas dan menyebut hu dengan penuh kesadaran, engkau mulai mendengar bisikan itu lagi. Suara yang sangat lembut, seperti desir angin yang menyentuh dedaunan, tetapi maknanya mampu mengguncang dunia batinmu. Suara itu bukan berasal dari pikiran, bukan pula dari dunia luar,
tetapi dari bagian dirimu yang paling tua, bagian yang mengenal Allah sebelum tubuhmu diciptakan. Bisikan itu sering hadir sebagai rasa bahwa engkau dipanggil untuk kembali ke jalan yang pernah engkau abaikan. Rasa yang muncul saat engkau merasa kosong di tengah keramaian, saat engkau merasa hampa di puncak pencapaian, atau saat engkau merasakan kerinduan yang tidak punya nama. Ketika engkau menyebut Hu, rasa itu menjadi lebih jelas, seakan-akan sesuatu di dalam dirimu yang lama tertidur mulai bergerak, mulai membuka mata, mulai mengingat kembali siapa dirinya. Para sufi menyebutnya sebagai bisikan asal, suara jiwa yang ingat bahwa ia bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari tempat yang jauh lebih suci. Mereka yang berjalan di jalan makrifat tahu bahwa bisikan itu adalah petunjuk pertama bahwa Allah ingin menuntunmu. Namun petunjuk itu hanya bisa terdengar oleh hati yang lembut, hati yang tidak lagi keras oleh ambisi dunia. Itulah mengapa para arif selalu mengajarkan, lembutkanlah dirimu melalui nafas. Ketika engkau menyebut Hu dalam satu tarikan nafas yang lambat, engkau sedang melepaskan kekasaran yang selama ini menutup telingamu dari suara batin. Engkau sedang mengikis debu yang menempel di ruang hatimu. Dan ketika debu itu hilang meski sedikit, bisikan menjadi lebih jernih, lebih mudah dipahami, lebih mudah diikuti. Lambat laun, engkau akan melihat bahwa bisikan itu sebenarnya bukan hanya panggilan, tetapi juga bimbingan. Ia membawamu menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ia membuatmu tidak nyaman dengan perbuatan yang menurunkan martabat jiwamu. Ia menuntunmu kepada jalan yang lebih bersih, meski tidak selalu mudah. Ketika engkau menyebut Hu, bimbingan itu semakin kuat. Tidak berupa suara yang terdengar oleh telinga, tetapi berupa ketenangan yang muncul di hati ketika engkau berada di arah yang benar, dan kegelisahan halus ketika engkau melangkah keluar dari jalur yang Allah kehendaki. Itu adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh jiwa yang terjaga. Pada akhirnya engkau akan merasakan bahwa bisikan itu bukan berasal dari sesuatu yang terpisah darimu. Ia adalah bagian dari fitrahmu, bagian dari cahaya yang Allah titipkan ke dalam dirimu. Dan ketika engkau menyatukan bisikan itu dengan nafas yang menyebut Hu, engkau akan menemukan satu hal yang selama ini hilang. Dirimu sendiri, dirimu yang lebih jernih, lebih peka, lebih damai, dan lebih dekat dengan Yang Maha Membimbing. Engkau akan sadar bahwa selama ini yang engkau cari bukanlah dunia, bukan pengakuan, bukan pencapaian, tetapi kedekatan. Kedekatan kepada Allah yang berbicara bukan melalui suara keras, tetapi melalui bisikan lembut yang hanya dapat didengar oleh mereka yang mau berhenti sejenak dan kembali bernapas dengan kesadaran. Bab 8. Keheningan malam yang mengungkap rahasia terdalam. Ada saat-saat tertentu ketika malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Sunyi yang bukan sekadar tidak adanya suara, tetapi sunyi yang seolah membuka tabir di antara dunia luar dan dunia dalam. Di saat seperti itu, engkau duduk sendiri, merasakan dingin yang lembut menyentuh kulitmu, dan tiba-tiba engkau menyadari bahwa hatimu mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Ketika engkau menarik nafas perlahan sambil menyebut Hu, malam seakan mendengarkan. Keheningan di sekitarmu tidak sekadar kosong, ia menjadi ruang besar yang memantulkan setiap getaran batin, membuat kata Hu terasa lebih dalam, lebih berat, lebih hidup. Malam dalam keheningan paling murni adalah saksi bagi rahasia yang selama ini engkau simpan. Pada waktu-waktu seperti itu, engkau mungkin merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada sensasi seolah pintu langit terbuka sedikit, membiarkan cahaya yang sangat halus turun ke dalam hatimu. Cahaya itu tidak menyilaukan, ia lembut seperti embun yang jatuh di daun. Engkau merasakannya bukan di mata, tetapi di dada, sebuah rasa hangat yang muncul dari tempat yang tidak diketahui. Ketika engkau menyebut Hu, cahaya itu bergerak, mengisi ruang-ruang batin yang selama ini gelap, ruang yang engkau biarkan kosong begitu lama, karena engkau terlalu sibuk dengan dunia. Malam yang hening menjadi lebih dari sekadar waktu. Ia menjadi medan perjumpaan antara jiwa dan Rabb-Nya. Keheningan malam seringkali membuat engkau berhadapan dengan dirimu sendiri. Tidak ada suara yang bisa mengalihkan perhatian. Tidak ada keramaian yang bisa menutupi kegelisahan. Tidak ada rutinitas yang bisa melupakan luka. Engkau melihat dirimu dengan lebih jujur, kelemahanmu,
harapanmu, ketakutanmu, dan kerinduanmu yang terdalam. Namun justru dalam kejujuran yang menyakitkan itulah engkau menemukan pintu menuju penyembuhan. Ketika engkau menyebut Hu di tengah kejujuran itu, engkau seakan menyerahkan semua yang engkau sembunyikan kepada Allah, membiarkannya melihat isi batinmu apa adanya. Dan engkau merasakan bahwa Dia tidak marah, tidak menolak, tidak menghakimi, Dia hanya mendekat. Ada momen ketika keheningan malam berubah menjadi kehadiran. Kehadiran yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tetapi dapat dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Engkau merasa seolah-olah tidak sendirian, meski tidak ada siapapun di ruangan itu. Engkau merasakan seolah ada sesuatu yang memeluk hatimu, bukan dengan tangan, tetapi dengan ketentraman yang tidak pernah engkau temukan di siang hari. Ketika engkau menyebut Hu, kehadiran itu semakin kuat. Engkau merasakan bahwa Allah tidak hanya dekat, tetapi sangat dekat. Lebih dekat daripada rasa khawatir yang sering menguasai pikiran. Lebih dekat dari ketakutan yang engkau simpan di kedalaman hatimu. Dan ketika malam akhirnya meluruh menuju fajar, engkau menyadari bahwa dirimu yang bangkit bukan lagi diri yang sama dengan malam sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah secara diam-diam, sebuah kelegaan yang tidak engkau minta, sebuah pemahaman yang tidak engkau cari, sebuah ketenangan yang tidak engkau harapkan, tetapi diberikan sebagai anugerah. Dalam keheningan malam itu, engkau belajar bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu datang melalui banyak doa, banyak kata, atau banyak ritual. Kadang Ia hadir hanya dengan satu hal, keheningan yang diisi dengan nafas yang menyebut Hu. Dari situlah engkau mengerti bahwa malam bukan sekadar gelap. Ia adalah ruang suci untuk pulang kepadanya. Bab 9. Satu nafas yang menyingkap jalan pulang. Ada saat-saat tertentu dalam perjalanan batin ketika seseorang berhenti mencari keluar. Bukan karena ia telah menemukan semua jawaban, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa jawaban itu tak pernah pergi dari dalam dirinya. Pada titik itu, satu nafas menjadi seperti pintu rahasia yang selama ini tersembunyi tepat di depan mata. Dan dengan menyebut Hu Allah dalam bisikan terdalam, tirai-tirai kesadaran yang tebal mulai sedikit terbuka. Nafas itu bukan lagi sekadar pertukaran udara, tetapi semacam ketukan halus di pintu hati. Undangan untuk pulang ke kehadirannya yang terus memanggil sejak sebelum kita lahir ke dunia. Sebuah gerak yang seolah kecil, namun mampu menggerakkan seluruh alam batin bila kita masuk ke dalamnya dengan sungguh-sungguh. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa setiap nafas membawa jejak Rahman dan Rahim, ia mulai melihat bahwa hidup tidak pernah sunyi dari perhatian ilahi. Bahkan ketika dirinya jatuh, tersesat, takut, atau meragu, tetap ada satu hembusan halus yang membisikkan ketenangan dari arah yang tak terlihat. Dengan perlahan, ia mulai memahami bahwa selama ini bukan ia yang menjaga nafas, tetapi nafaslah yang menjaga dirinya. Dan di dalam pemahaman itu, lahirlah kerendahan hati yang membuat hati terasa lembut, seperti tanah setelah hujan, siap menerima benih makrifat apapun yang Allah kehendaki. Menyebut Hu dalam batin adalah seperti menaruh telinga di atas permukaan alam raya, mendengarkan getaran halus yang mengalir dari sumber segala sumber. Ada getaran yang begitu lembut, hampir tak terdengar, namun kuatnya mampu mengguncang tabir-tabir kelalaian yang telah kita bangun selama bertahun-tahun. Di momen itu seseorang seperti terbangun dari mimpi panjang. Ia mulai melihat bahwa dunia bukan panggungnya, melainkan cermin yang memantulkan kualitas dirinya. Dan ketika ia menarik satu nafas penuh kesadaran, ia melihat pantulan itu berubah. Lebih jernih, lebih lembut, lebih dekat kepada cahaya. Kemudian ia menyadari bahwa perubahan besar tidak lahir dari langkah besar, tapi dari kesadaran kecil yang dilakukan secara mendalam. Satu nafas yang benar-benar dihayati jauh lebih kuat daripada 1000 kata motivasi yang hanya lewat di permukaan pikiran. Satu sebutan Hu Allah yang murni dapat menghapus kecemasan yang telah bertahun-tahun mengunci dada. Satu tarikan nafas yang sadar bisa memecahkan dinding batin yang selama ini terasa tak mungkin ditembus. Di titik itu, ia melihat bahwa jalan pulang kepada Allah ternyata begitu dekat, begitu sederhana, namun begitu terabaikan. Dan pada akhirnya, ia mulai memahami rahasia paling halus.
Bukan kita yang mendekati Allah melalui nafas, tetapi Allah yang mendekati kita menggunakan nafas. Kita hanya perlu berhenti sejenak, membiarkan diri menjadi hening, lalu merasakan bagaimana hu itu bukan sekadar sebutan, melainkan pergerakan rahasia yang berdenyut di pusat keberadaan kita. Setelah itu, seluruh hidup berubah bukan karena kita menjadi lebih kuat, tetapi karena kita menjadi lebih sadar. Satu nafas, satu hu, satu rasa kembali. Disitulah hidup menemukan jalannya dan hati menemukan rumahnya. Bab 10, nafas terakhir yang mengubah seluruh hidup. Ada satu kenyataan yang sering luput dari perhatian manusia, bahwa setiap hembusan nafas mungkin saja menjadi yang terakhir, dan kesadaran inilah yang membuat satu tarikan nafas penuh, hu Allah menjadi begitu berharga. Saat seseorang menyadari kefanaan ini, bukan ketakutan yang muncul, melainkan kelembutan yang mengalir perlahan ke seluruh jiwanya. Ia mulai memperlakukan setiap detik sebagai kesempatan suci, bukan sekadar rangkaian waktu yang lewat begitu saja. Setiap tarikan nafas menjadi lebih jernih, setiap hembusannya lebih syarat makna. Dan pada titik inilah ia mulai memahami bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap, bukan karena dunia berubah, tetapi karena ia mulai menyadari hakikat dari keberadaan itu sendiri. Ketika seseorang meresapi hu di dalam nafasnya, ia seperti menyalakan cahaya kecil di dalam sebuah ruangan gelap yang telah lama dibiarkan tertutup. Cahaya itu tidak langsung menerangi semuanya, tetapi cukup untuk memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi. Luka yang belum dipeluk, ketakutan yang belum dihadapi, harapan yang belum dihidupkan kembali. Dengan keberanian yang lahir dari ketenangan ilahi, ia mulai menatap semuanya tanpa lari, karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian menghadapi kesedihan batin. Dalam ketenangan itu, seseorang mulai membongkar beban yang ia pikul selama bertahun-tahun, bukan dengan paksa melainkan dengan lembut, satu helaan nafas demi satu helaan nafas. Seiring waktu, ia mulai merasakan sebuah perubahan halus yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan euforia, bukan pula sensasi spiritual yang mencolok, melainkan kedalaman yang tumbuh pelan, seperti akar yang menembus tanah basah. Ia mulai merasa bahwa setiap gerak hidupnya bukan lagi berasal dari keinginan ego, tetapi dari sebuah aliran yang lebih luas, lebih halus dan lebih bijaksana. Ia mulai paham bahwa hu Allah bukan hanya zikir, tetapi jalan, bukan hanya suara, tetapi petunjuk, bukan hanya pengucapan, tetapi keadaan batin yang meneguhkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Dalam kedalaman itu, seseorang mulai melihat bagaimana satu nafas dapat menyembuhkan apa yang selama ini ia kira permanen. Ia mulai melepaskan dendam, bukan karena ia diajarkan untuk memaafkan, tetapi karena dadanya tiba-tiba terlalu lapang untuk menampung kebencian. Ia merelakan kesedihannya, bukan karena ia memaksakan diri untuk kuat, tetapi karena ia merasakan kelembutan Allah yang menyentuhnya dari dalam. Ia berhenti mengejar ketenangan, karena ketenangan itu sendiri mulai datang tanpa diundang, seperti angin lembut di subuh hari. Satu nafas, satu kesadaran, dan seluruh hidup perlahan menemukan bentuk baru yang lebih damai. Dan ketika ia kembali menarik nafas terakhir dalam bab makrifat ini, nafas yang penuh kesadaran, penuh rasa, penuh hu Allah, ia menyadari bahwa perubahan besar tidak pernah terjadi di luar dirinya. Perubahan itu selalu dimulai dari satu titik paling sunyi dalam hati. Ia menutup bab perjalanannya bukan dengan kesan bahwa ia telah mencapai segalanya, tetapi dengan keheningan yang memahami bahwa perjalanan menuju Allah tak pernah benar-benar selesai. Selama masih ada satu nafas yang tersisa, selama hu masih bergetar dalam batin, selama hati masih bisa merasakan arah pulang, hidup akan terus berubah, dituntun oleh cahaya yang tak pernah padam. Jika selama mendengarkan tadi, hatimu terasa ditarik oleh sesuatu, itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah panggilan halus yang selama ini menunggu untuk kau dengar. Satu nafas hu Allah bukan hanya zikir, melainkan pintu pulang menuju dirimu yang sejati. Ingatlah, kau tidak perlu menunggu hidup berubah. Kadang perubahan terjadi tepat saat engkau menarik satu nafas penuh kesadaran dan membiarkan cahayanya bekerja dari dalam. Teruslah berjalan, teruslah bernapas dalam namanya.
Dan biarkan setiap helaan nafas membimbingmu kembali kepada ketenangan yang sudah lama merindukanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.